Oke, halo guys. Jadi ini adalah laptop yang sudah cukup lama aku pakai. Bukan laptop baru dan jelas bukan yang paling kencang juga. Tapi karena ini laptop yang bener-bener aku pakai sehari-hari, aku jadi cukup ngerti karakter dan batasan dari laptop itu sendiri. Menariknya, walaupun laptop ini termasuk entry level, ternyata masih bisa ngikutin beberapa kebutuhan dasar buat aku untuk sekarang ya, yang pastinya bisa buat ngetik, browsing, kayak kuliah online, sampai sekarang aku ngoding pun sekarang masih bisa, dan editing yang ringan-ringan juga masih bisa jalan dengan cukup aman ya, walaupun ya performanya tetap sesuai dengan kelasnya sih. Oke, di video ini jadi aku mau bahas pengalaman aku selama pakai Asus A516JA ini. Kita lihat bareng mulai dari desain dan build quality-nya, performa CPU-nya, grafisnya, baterainya, sampai hal-hal teknis yang biasanya nggak terlalu dibahas. Tapi menurut aku penting karena ini laptop bener-bener yang selama ini aku gunakan. Jadi kalau kalian penasaran apakah laptop ini masih layak dipakai di tahun sekarang atau tidak, performa realnya seperti apa ya? Ya, mari kita review versi lengkapnya. Secara desain, Asus A516JA ini tetap bawa DNA khas Asus, minimalis dan elegan. Sasisnya terbuat dari polikarbonat padat, ringan tapi tetap kokoh. Keyboardnya full size dengan numpad, kayak travel sekitar 1,4 mm, yang tentunya nyaman buat ngetik lama. Sistem pendinginnya pakai heat pipe tunggal dengan satu kipas yang ngatur pembuangan panas dari CPU dan GPU lewat sirip aluminium. Laptop ini pakai Intel Core i3 generasi ke-10 series 1005G1 yang dibangun di arsitektur Ice Lake dengan fabrikasi 10 nanometer. Kalau dari sisi organisasi dan arsitektur komputer, ini menarik karena makin kecil ukuran fabrikasi, maka makin efisien juga konsumsi dayanya, alias panas lebih rendah dan baterai jauh lebih awet. Prosesor ini punya 2 core dan 4 thread, jadi sudah mendukung hyperthreading. Intinya, satu core bisa ngerjain 2 alur kerja sekaligus. Dari sisi instruction level parallelism atau ILP, prosesor ini juga bisa mengeksekusi beberapa instruksi dalam satu siklus clock lewat out of order execution dan branch prediction. Teknologi yang bantu CPU tetap sibuk dan nggak banyak idle. Clocknya bisa naik sampai 3,4 GHz dengan turbo boost, jadi ketika butuh tenaga ekstra kayak pas buka banyak tab di Chrome, sistem manajemen daya akan otomatis menaikkan frekuensi. Ini implementasi dari Dynamic Voltage and Frequency Scaling atau DVFS, bagian penting dari power management di arsitektur modern. Charge L34MB ini berperan sebagai buffer berkecepatan tinggi di antara core dan memori utama. Charge ini penting banget biar CPU nggak bolak-balik ke RAM yang jauh lebih lambat. Setiap core memiliki pipeline yang berfungsi mengalirkan instruksi melalui tahapan fetch, decode, execute, memory, dan write back. Arsitektur S-Like mendukung out of order execution dan branch prediction untuk meningkatkan throughput instruksi per siklus clock atau IPC. Teknologi Turbo Boost memungkinkan prosesor menyesuaikan frekuensi kerja secara dinamis berdasarkan beban kerja dan suhu, menggambarkan prinsip dinamik power management dalam organisasi komputer modern. Cache L1, L2, dan L3 digunakan untuk mengurangi latensi akses memori. Cache 4MB L3 bertindak sebagai buffer antara core dan memori utama, yaitu RAM, yang mempercepat waktu respons sistem. GPU-nya masih terintegrasi di prosesor, tapi pakai arsitektur Gen 11 yang lumayan efisien buat kebutuhan ringan kayak multimedia, editing foto, sampai main game yang cukup ringan. Secara arsitektural, ini termasuk kategori integrated GPU yang berbagi memori utama dengan CPU. Hal ini disebut Unified Memory Architecture. Jadi GPU nggak punya VRAM sendiri, makanya sebagai RAM bakal dipinjam untuk grafis. GPU itu beda dengan CPU karena lebih fokus ke SIMD, Single Instruction Multiple Data. Jadi satu instruksi bisa dijalankan ke banyak data secara paralel. Cocok buat rendering grafis atau komputasi vektor. Dari segi layar, Asus ini layarnya pakai panel TN atau IPS. Ini juga tergantung varian yang kalian beli.
Tapi keduanya sudah mendukung resolusi Full HD, ukurannya 15,6 inci, cocok buat produktivitas maupun hiburan. Buat tampilan visual, CPU di prosesor bakal ngirim sinyal digital ke layar melalui saluran display internal yang terhubung ke HDMI port kalau mau output ke monitor eksternal. Refresh rate-nya standar 60 Hz, tapi karena resolusi sudah Full HD, gambar terlihat tajam dan nyaman buat editing ringan atau untuk menonton film. Port USB 3.2 ini mampu mentransfer data hingga 5 Gbps dan versi Type-C-nya bisa bolak-balik colok kemanapun. Untuk HDMI 1.4, dia bisa ngeluarin video sampai resolusi 4K 30 Hz. Jadi kalau kamu mau colok ke monitor eksternal tetap bisa tampil tajam. Oke, untuk sistem input outputnya ini terintegrasi langsung ke chipset laptop. Jadi komunikasi antar CPU dan GPU serta perangkat eksternal tetap lancar tanpa bottleneck. Baterai Asus ini memang nggak besar-besar amat, tapi dengan prosesor 10 nanometer yang hemat daya, kamu bisa dapat sekitar 5-7 jam penggunaan normal. Ya, ini balik lagi tergantung penggunaan dari kalian ya. Kalau kalian pandai jaga baterai health-nya laptop ini, mungkin sampai sekarang atau berapa tahun mendatang akan lebih hemat juga. Sistem manajemen dayanya dikontrol lewat Power Management Unit atau PMU yang otomatis ngatur kapan komponen aktif, penuh, atau dihemat energinya. Jadi, meskipun kapasitasnya kecil, efisiensinya bagus. Asus A516JA ini sudah mendukung Wi-Fi 5 802.11 AC yang punya bandwidth tinggi dan latensi rendah. Modul wirelessnya langsung terhubung ke bus PCI juga. Jadi, sinyal dikirim dan diterima secara efisien tanpa ganggu performa CPU itu sendiri. Bluetooth 4.1-nya memungkinkan koneksi ke perangkat nirkabel seperti handphone, mouse, dan speaker tanpa delay yang mengganggu. Speakernya sudah dilengkapi Sonic Master Audio dengan amplifier terintegrasi. Secara teknis, sistem ini pakai kodek audio digital yang mengubah sinyal dari format digital ke analog sebelum dikirim ke speaker, biar suaranya tetap jernih. Dari segi kamera, ya standar sih, 120 pixel, cukup buat video call dan terhubung ke sistem melalui bus USB internal. Laptop ini dibekali 4GB DDR4 yang sudah menempel di papan utama dan disediakan satu slot kosong untuk upgrade sampai total 12GB. DDR4 ini punya kecepatan transfer yang tinggi dengan voltase rendah, jadi efisien dan gak panas tentunya. Kalau mau tambah RAM di slot kosongnya, sistem bakal otomatis aktifin mode dual channel yang bisa ngedouble jalur komunikasi data antara CPU dan memori. Efeknya ya terasa banget sih, aplikasi berat jadi lebih lancar dan performa grafisnya juga naik. SSD jenis NVMe memanfaatkan PCI Express Bus yang merupakan jalur komunikasi point-to-point berkecepatan tinggi langsung ke CPU atau chipset. Berbeda dari SATA, NVMe menggunakan command queue paralel hingga 64.000 antrean. Masing-masing berisi hingga 64.000 perintah. NVMe mengurangi input-output bottleneck karena yang pertama, menghilangkan overhead dari protokol ASCII yang dirancang untuk HDD. Yang kedua, menggunakan register memory map atau I. NVMe mengurangi input-output bottleneck karena menghilangkan overhead dari protokol ASCII yang dirancang untuk HDD.
Yang kedua, menggunakan registers memory map input output. Yang ketiga, menerapkan interrupt steering langsung ke core CPU yang aktif. Hal ini memungkinkan latensi baca atau tulis sangat rendah di bawah 20 nanosecond dan throughput tinggi lebih dari 3 GB per second. SSD jenis NVMe memanfaatkan PCIe Cross Bus yang merupakan jalur komunikasi point-to-point berkecepatan tinggi langsung ke CPU atau chipset. Berbeda dari SATA, NVMe menggunakan command queue paralel hingga 64.000 antrean, masing-masing berisi hingga 64.000 perintah. Ya, mungkin ini sekian dari saya. Terima kasih telah menonton akhir terkait review laptop Asus A516JA. Selamat tinggal dan sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton.